Bab 002. Namun, Dewi hanya tersenyum lembut dan tetap melanjutkan mencuci piring. Tidak apa-apa, Mbok. Saya sudah biasa melakukan ini di rumah. Lagi pula, saya juga pelayan Tuan Aryo Mbok. Nampak wajah Dewi menahan sedih saat mengucapkannya. Mbok Sumi yang melihat perubahan di wajah Dewi hanya diam. Dia sendiri tidak tahu, bagaimana Dewi bisa bertemu dengan tuannya Aryo. Tuannya hanya bilang, kalau dia akan menikahi perempuan lain yang bernama Dewi dan Mbok Sumi ditugaskan untuk menemani dan menjaga Dewi, di apartemen. Mbok Sumi hanya menghela napas, ambil tersenyum kecil. Setelah selesai, Dewi mengucapkan terima kasih lagi pada Mbok Sumi, lalu kembali ke kamarnya untuk bersiap, menunggu kedatangan Tuan Aryo. Tepat pukul 10 malam, bel apartemen berbunyi, mengusik keheningan malam itu. Mbok Sumi segera melangkah ke pintu dan membukanya. Di depan pintu berdiri Tuan Aryo, wajahnya tenang namun berwibawa. Tuan Aryo, sapa Mbok Sumi dengan hormat. Aryo langsung bertanya dengan nada serius, di mana gadis itu, Mbok? Non Dewi ada di kamarnya, Tuan, jawab Mbok Sumi sambil menunjuk ke arah kamar yang tadi ditempati Dewi. Aryo mengangguk dan melangkah masuk, menuju kamar Dewi. Saat pintu kamar terbuka, Dewi yang sedang duduk di atas ranjang sambil membaca buku terkejut, matanya melebar saat melihat sosok Aryo di ambang pintu. Jantungnya berdegup kencang, rasa gugup menyeruak seketika. Ia tak menyangka Tuan Aryo akan datang tepat waktu. Aryo menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Selamat malam, Dewi. Saya harap tidak mengganggu waktu istirahatmu. Dewi segera turun dari ranjang dan berdiri dengan gugup. Selamat malam, Tuan, sapanya pelan sambil menunduk. Rasa takut menyelimutinya saat melihat Tuan Aryo berdiri di hadapannya. Aryo yang melihat ketakutan di mata Dewi memberi isyarat agar ia duduk. Duduklah di sofa. Aku ingin bicara denganmu, katanya tenang. Dewi menurut, duduk di sofa yang ada di kamarnya, sementara Aryo duduk di depannya dengan tatapan serius. Besok kita akan menikah, Dewi, ujar Aryo tanpa basa-basi. Dewi terkejut, menatap Aryo dengan ragu. Besok. Maaf Tuan, apakah saya boleh bertanya? Bicaralah, tanyakan apa yang ingin kamu tanyakan padaku. Jawab Aryo tegas. Apa? Tuan sudah punya istri? Tanyanya pelan. Aryo terdiam sejenak mengamati ketakutan di wajah Dewi, lalu sesaat kemudian dia mengangguk. Ya, aku sudah menikah. Istriku bernama Siska. Hati Dewi sedikit sakit mendengarnya. Ternyata dia akan menjadi seorang pelakor. Apakah tidak apa-apa jika kita menikah? Dewi bertanya hati-hati. Bagaimana jika Nyonya Siska tahu? Aryo hanya tersenyum tipis, tak terganggu oleh kekhawatiran Dewi. Itu urusanku. Kamu tidak perlu khawatir tentang Siska, tugasmu hanya menurut padaku Dewi, jawabnya datar. Kemudian, ia melanjutkan dengan nada lebih serius. Alasan aku ingin menikahimu adalah karena aku ingin 7. Memiliki anak darimu, Dewi. Aku dan Siska sudah lama menikah, tapi kami tidak punya anak. Dewi mendengar penjelasan itu dengan hati yang berdebar. Situasi yang ia hadapi kini lebih rumit dari yang pernah ia bayangkan, dan kata-kata Aryo membuatnya diam dalam kebingungan. Dewi menatap Aryo dengan ragu, lalu berkata, Tuan Aryo, saya masih muda,
saya baru 18 tahun. Apakah tidak apa-apa kalau saya hamil di usia seperti ini? Aryo tertegun mendengar pengakuan Dewi. Dalam pikirannya, ia mengira Dewi sudah berusia di atas 20 tahun karena tubuhnya yang terlihat matang dan proporsional. Penampilannya yang bongsor, serta badannya yang berisi di beberapa tempat yang seharusnya, sempat membuat Aryo mengira Dewi lebih dewasa dari usianya. Ia menghela napas sejenak, terkejut bahwa gadis yang ada di hadapannya ternyata masih begitu muda. Setelah berpikir sejenak, Aryo menenangkan diri dan berkata, "Kalau begitu, aku akan berkonsultasi dengan temanku, yang berprofesi sebagai dokter kandungan. Dia bisa memberi tahu apakah ini aman atau tidak untukmu." Dewi hanya mengangguk pelan, merasa campur aduk di dalam hatinya. Aryo kemudian meyakinkannya, "Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan memastikan semuanya aman untukmu." Aryo memandang Dewi dengan serius, lalu bertanya, "Bagaimana kamu bisa sampai ke tempat Madame Sonia? Di sana ada tempat pelacuran, bagaimana bisa gadis seusiamu masuk ke dalam sana?" Dewi menunduk, suaranya terdengar lemah saat menjawab, "Ayah tiri saya menjual saya, Tuan, untuk membayar hutangnya pada seorang rentenir. Saya pun tidak tahu bahwa saya akan dilelang di sana." Mendengar pengakuan Dewi, Aryo terdiam. Ia tahu reputasi Madame Sonia sebagai seorang mucikari yang sering memperdagangkan gadis-gadis muda kepada pria-pria kaya. Namun, mendengar bahwa Dewi dijual oleh ayah tirinya sendiri membuatnya merasa iba. Setelah beberapa saat, Aryo berkata, "Sebenarnya, ini juga pertama kali aku mengunjungi tempat Madame Sonia. Aku ke sana karena ingin mencari wanita yang perawan, yang bisa saya nikahi dan menjadi ibu dari anakku. Aku tidak ingin anakku dilahirkan oleh wanita yang bekerja sebagai wanita penghibur." Dewi hanya bisa mengangguk pelan. Ia merasakan keseriusan Aryo dalam kata-katanya, meskipun situasi ini terasa begitu sulit baginya. Dengan suara pelan dan takut-takut, Dewi memberanikan diri bertanya, "Tuan, apakah kita akan melakukannya? Maksudku, apakah saya harus melayani Tuan sekarang?" Wajahnya memerah, dan matanya menunduk, memperlihatkan ketakutan yang tulus. Saya takut, Tuan, untuk melakukan itu." Aryo tersenyum kecil mendengar kata-kata Dewi, mencoba menenangkan gadis di hadapannya. "Tenang saja, Dewi. Kita memang akan menikah secepatnya, tapi aku tidak akan menuntut apapun darimu. Aku akan menunggu sampai kamu benar-benar siap untuk itu. Aku tidak ingin dianggap sebagai pemeriksa." Dewi menatap Aryo dengan rasa lega yang terpancar di wajahnya. "Terima kasih, Tuan," ucapnya pelan, merasa sedikit tenang dengan kata-kata Aryo yang penuh kesabaran. Setelah mengatakan itu, Aryo berdiri dan bersiap untuk pergi. Namun, sebelum melangkah keluar, ia memandang Dewi dengan tatapan tegas. "Ingat ini, Dewi," ujarnya pelan namun penuh peringatan. "Aku bisa berbaik hati padamu selama kau menurut dan tidak membuat masalah. Tapi jika kau mencoba kabur atau melanggar perjanjian ini, aku bisa berubah kejam. Jangan coba-coba menantangku." Dewi hanya bisa mengangguk pelan, merasakan ketegangan yang disertai ancaman dalam nada bicara Aryo. Setelah itu, Aryo berbalik dan meninggalkan kamar, menutup pintu di belakangnya. Dewi menarik napas panjang, sedikit lega. Setidaknya untuk malam ini dan malam-malam berikutnya, ia masih bisa bernapas tenang tanpa harus memenuhi tuntutan Aryo. 8. Pagi itu,
Aryo menggandeng tangan Dewi dengan lembut, membawanya menuju rumah Pak Kiai kenalan asisten Aryo. Meski hatinya dipenuhi debar, ia merasa tenang berada di sisi Aryo. Mereka memasuki rumah sederhana Pak Kiai, yang segera menyambut mereka dengan senyum hangat. Assalamualaikum Pak, saya Aryo temannya David. Saya yang hari ini ingin dinikahkan oleh Bapak. Ucap Aryo saat memasuki rumah Kiai yang bernama Pak Dahlan tersebut. Pak Dahlan lalu menjawab ucapan salam Aryo, Waalaikumsalam Mas Aryo, mari masuk. Silakan, kami sudah menunggu kedatangan Mas Aryo dari tadi. Oh ya. Ini calon istrinya ya Mas? Tanya Pak Dahlan ramah. Aryo pun mengiyakan ucapan Pak Kiai tersebut. Mereka lalu langsung diarahkan untuk ke ruang tengah. Di sana sudah ada dua orang tetangga Pak Dahlan, yang siap jadi saksi. Karena Dewi seorang anak tunggal dan bapaknya sudah meninggal, serta tidak mengetahui di mana keberadaan keluarga bapaknya, jadi wali nikah diwakili oleh Pak Kiai tersebut. Proses ijab kabul berlangsung hikmat dan penuh haru. Saat Aryo mengucapkan janji suci itu, Dewi merasakan perasaan campur aduk antara bahagia dan sedih. Tak lama setelah prosesi selesai, Aryo langsung mengajaknya pulang ke apartemennya. Setibanya di apartemen, Aryo mengeluarkan sebuah kartu ATM dan ponsel, lalu menyodorkannya kepada Dewi. Ini untuk kamu, ucap Aryo dengan suara lembut, kalau kamu ingin belanja apapun, kamu bisa pakai kartu ini. Ponsel ini juga untuk kamu pakai, supaya kita lebih mudah berkomunikasi. Dewi tertegun menerima pemberian itu, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Tuan Aryo, bisiknya penuh rasa syukur. Ia tahu, kehidupan barunya bersama Aryo baru saja dimulai, dan ia bertekad untuk menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Jangan panggil aku Tuan, panggil aku Mas. Kita sudah menikah Dewi, aku suamimu bukan majikanmu. Seru Aryo lembut. Sudah 3 hari berlalu sejak pernikahannya dengan Aryo, dan selama itu pula Aryo tak pernah lagi datang ke apartemen, bahkan tidak menghubunginya. Dewi mulai merasakan kesepian, merasa asing di apartemen mewah itu. Ia mulai jenuh, ingin keluar sejenak untuk mengusir rasa bosan. Tapi di sisi lain, ia merasa takut dan ragu untuk meminta izin dari Aryo. Pagi itu, Dewi duduk termenung di ruang tamu, sesekali melirik ponsel yang tak kunjung memberi kabar dari Aryo. Bos Sumi, pembantu setia di apartemen itu, melihat wajah gelisah Dewi dan mendekat dengan tatapan lembut. Kenapa, Non? Ada masalah, kok kelihatannya gelisah begitu? Tanya Mbok Sumi dengan nada penuh perhatian. Dewi menoleh, sejenak terdiam sebelum menjawab, sudah 3 hari Mas Aryo nggak ada kabar, Mbok. Aku bosan di apartemen terus. Rasanya ingin jalan-jalan sebentar, tapi aku nggak berani minta izin. Mbok Sumi tersenyum penuh pengertian, mencoba menenangkan Dewi. Coba saja kirim pesan, Non. 9. Siapa tahu Tuan Aryo mengizinkan. Lagi pula, hanya jalan-jalan sebentar, kan? Dewi terdiam, menimbang saran dari Mbok Sumi. Akhirnya, ia mengangguk, meski masih ragu, dengan tangan sedikit gemetar, Dewi mulai mengetik pesan kepada Aryo, meminta izin untuk keluar sejenak dari apartemen. Setelah mengirim pesan, ia menatap layar ponsel dengan harap-harap cemas, menunggu balasan yang mungkin akan membebaskannya dari rasa jenuh yang sudah lama menumpuk. Tak lama setelah pesan terkirim, ponsel Dewi bergetar. Pesan dari Aryo masuk, membuat jantungnya sedikit berdebar. Dengan cepat,
Dewi membuka pesannya. Pergilah, hati-hati. Aku masih di luar negeri, mungkin lusa baru pulang. Rasa lega dan senyum kecil muncul di wajahnya. Akhirnya ada kabar juga, pikirnya. Segera ia mengetik balasan, terima kasih, Mas Aryo, sebelum bergegas bersiap-siap untuk keluar. Dewi segera menata penampilannya, memilih pakaian sederhana namun rapi. Meski berasal dari desa, ia punya cukup keberanian untuk beradaptasi dengan suasana kota besar. Selain itu, ia cukup paham cara menggunakan ponsel dan aplikasi yang memudahkan aktivitasnya di kota. Setelah siap, Dewi turun dan memanggil taksi menuju mall terdekat. Duduk di dalam taksi, ia memandangi pemandangan kota yang ramai. Ada rasa antusias di dalam hatinya, karena ini adalah kali pertama ia berjalan-jalan sendiri di kota besar. Tentu saja ia merasa sedikit gugup, namun rasa penasaran pada dirinya lebih besar. Dewi berjalan santai mengelilingi mall, menikmati suasana baru yang penuh warna dan ramai. Meski banyak barang menarik yang terpajang di etalase, ia hanya melihat-lihat tanpa niat untuk membeli. Bagi Dewi, harga barang-barang di mall terasa mahal, dan ia tak ingin menghamburkan uang hanya untuk sesuatu yang tidak perlu. Setelah cukup lama berkeliling, ia memutuskan mampir ke food court. Ia membeli cemilan dan minuman ringan, lalu mencari tempat duduk yang nyaman. Sambil menikmati cemilannya, Dewi memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang. Ada sekelompok teman yang tertawa bersama, ada keluarga dengan anak-anak kecil, dan juga pasangan yang berjalan sambil bergandengan tangan. Semua tampak asyik dengan aktivitas masing-masing, membuat Dewi merasa seperti bagian dari keramaian kota. Di tengah lamunannya, suara familiar terdengar memanggil namanya. Dewi menoleh, dan betapa terkejutnya ia saat melihat dua wajah yang sangat dikenalnya. Dewi, ini kamu, kan? Ujar salah satu dari mereka dengan senyum lebar. Di depannya berdiri Fuji dan Sally, teman-teman SMA-nya di kampung dulu. Keduanya tampak berbeda dengan gaya yang lebih modern, tapi senyum mereka tetap sama hangatnya. Fuji, Sally, Dewi tersenyum lebar, tak percaya bisa bertemu mereka di sini. Ya ampun, aku nggak ngangka bisa ketemu kalian di sini. Kami juga nggak ngangka. Kita pikir kamu masih di kampung, kata Fuji sambil tertawa. Ternyata sekarang kamu sudah jadi anak kota juga, ya. Sally ikut duduk di sebelahnya. Jadi, sekarang kamu tinggal di sini, Kin. Dewi mengangguk sambil tersenyum malu, merasa senang sekaligus terkejut dengan pertemuan tak terduga ini. Mereka pun mulai bercerita panjang lebar, mengenang masa SMA dan bertukar kabar tentang kehidupan masing-masing di kota. Di tengah obrolan mereka Fuji bertanya pada Dewi, kamu di sini tinggal di mana, Kin? Tanya Fuji penasaran. Sambil tersenyum malu, Dewi berkata, aku sekarang kerja di kota ini, jadi pembantu. Ucap Dewi. 10. Berbohong, dia tidak mungkin menceritakan kalau dia di sini karena dijual oleh ayah tirinya. Kemudian dinikahi oleh laki-laki, yang sudah mempunyai istri. Fuji dan Sally saling melirik, lalu mengangguk penuh pengertian. Mereka tidak memandang rendah Dewi. Justru mereka senang melihat sahabatnya bisa berada di kota dan mandiri. Oh iya, gimana kuliah kalian? Tanya Dewi, mencoba mengalihkan obrolan dengan rasa penasaran. Fuji langsung bercerita tentang keseruan hidupnya sebagai mahasiswa, dari dosen-dosen yang tampan sampai kegiatan kampus yang sibuk. Sally tak mau kalah,
Ia berbagi cerita tentang organisasi yang ikutinya dan betapa menyenangkan bisa kenal banyak orang baru. Aku sekarang punya pacar, loh. Dia kakak senior semester 6, Sally menambahkan dengan pipi merona. Orangnya perhatian banget. Kami sering belajar bareng, dan dia suka bantuin aku kalau ada tugas yang susah. Lalu Fuji juga berkata, aku sebenarnya naksir loh, sama Pak dosen yang ganteng di sana. Tapi sayangnya dia dingin dan jutek. Seketika Sally menoyor kepala Fuji sambil berkata, dia udah punya bini Ege, lo mau dicap sebagai pelakor. Jawab Selin memperingatkan.